Oke ya, kita lanjutkan dengan membahas soal tugas daring ke-6. Salah satunya adalah 7 akar 6 pangkat dengan min 2 dikurang dengan 3 per akar 98 dibagi ya. Nah, bentuk seperti ini kan ada pangkat min 2 ya. Artinya bisa kita balik nanti menjadi bentuknya akar 6 per 7 pangkat. Nah, karena udah kita balik, awalnya pangkat min 2 menjadi pangkat 2 dibagi. Nah, ini boleh dong, kalau misalkan dibagi ada pecahan, boleh kita kali. Dengan catatan, setelah kita kali, setelahnya kita balikan antara pembilang ke penyebut. Jadi akar 98 per 3. Nah, hasilnya pertama, akar 6 itu kan kalau kita kali sama aja dengan akar 6 ya, 6 pangkat setengah ya. Nah, 6 pangkat setengah nih, kita pangkatkan lagi jadi pangkat 2 per, nah 7 pangkat 2 itu berarti 49. Kita tulis lagi di sini 49 dikali akar 98 itu kan sama aja dengan akar 49 yang dikali dengan akar 2 per 3. Nah, dari sini kita dapat pertama 6 pangkat setengah dikalikan 6 pangkat setengah dipangkat lagi dengan 2, berarti pangkatnya kita kali. Alhasil 6 setengah dengan 2 coret habis, sisanya tinggal 6 pangkat 1 yaitu 6 aja ya. Kemudian di sini adalah 49 dikali, nah akar 49 itu kan sama aja 7 ya. Nah, dikali dengan akar 2 per 3. Mana dia bisa coret kan? 49 dibagi 7, 7 habis jadi 1, 49 bagi 7 adalah 7. 6 bagi 3 habis, satunya habis nih ya, 3 bagi sisanya 6 dapatnya 2 ya. 6 bagi 3 2, tinggal kita kali, 2 dikali 1 adalah 2 akar 2 dan 7 dikali 1 adalah 7 aja. Jadi kita dapat 2 per 7 akar 2. Inilah jawabannya. Oke, masih di tugas daring ke-6. Gimana kalau misalkan ada akar 15 yang dikali dengan akar 6 dikali dengan akar 45 dikali lagi dengan akar 7. Nah, hasilnya berapa? Pertama, akar 15 itu bisa kita jabarkan menjadi akar 3 yang dikali akar 5 kan. Nah, akar 6 bisa kita jabarkan menjadi akar 3 yang dikali akar 2, dan akar 45 bisa kita jabarkan menjadi perkalian 45 adalah 9 kali 5. 9 bisa kita jabarkan lagi kan dengan kali 3. Maka akar 45 itu sama aja dengan akar 3 yang dikali akar 3 yang dikali dengan akar 5. Nah, saya tinggal si akar 7. Berarti tinggal kita kalikan ya. Akar 3 dikali 3 menjadi 3 ya. Akar yang dikuadratkan maka hilang akarnya. 5 dikali 5 tetap 5. Akar 2 dikali, nah akar 2 nggak ada pasangannya ya, jadi kita anggap di sini tulislah akar 2. Ada lagi nggak? Ini sudah dapat ini sudah dapat ini. Akar 3 dikali akar 3 dapat lagi, kita dapatnya adalah 3. Nah, lanjut. Sisanya tinggal akar 7. Berarti tinggal kita kalikan aja semuanya. 3 kali 5 15. 15 kali 3 adalah 45. Jangan lupa ya, perkalian untuk akar adalah kalau seandainya bilangan bulat sama bilangan akar itu dikalikan, tetap aja menjadi seperti itu ya. Nah, jadi bilangan bulat kali dengan bilangan bulat, bilangan akar bisa dikali dengan bilangan akar. 3 kali 5 kali 3 dapat 5. Akar 2 dikali akar 7 adalah akar 14. Bisa nggak kita sederhanakan akar 14? Tidak bisa ya, karena kalau misalnya kita sederhana pun ya dapatnya tetap ini aja. Maka hasilnya adalah 45 akar 14. Oke ya, masih di tugas daring ke-6 kemarin ya. Banyak yang ada yang salah kalau yang bentuknya seperti ini nih. 108 pangkat 2 per 3 per 36 pangkat setengah. Nah,
108 itu kan sama aja dengan 27 yang dikali 4 kan. Jangan lupa masih dalam bentuk pangkat 2 per 3 per 36 pangkat setengah itu sama dengan 6 ya. Nah lanjut. Sekarang ini kan bisa kita jabarkan. Pertama di sini adalah masih 27. Nah jangan lupa pangkat 2 per 3 dikali 4 pangkat 2 per 3 dibagi dengan nilai 6. Nah dari sini sekarang 27 ini bisa kita rubah bentuknya menjadi bentuknya 27 pangkat 1 per 3 pangkatkan lagi dengan nilai 2, karena nanti kalau misalkan ini pangkat dipangkatkan lagi hasilnya sama dengan yang ini ya. Ini cuma dijabarkan aja biar bisa kita otak-atik. Nah yang ini sama aja kita buat nanti bentuknya 4 pangkat 2 dalam kurung pangkat lagi 1 per 3 dibagi dengan nilai 6. Nah lanjut. Dari sini pertama kita bikin, karena di sini seper, otomatis ini sama aja dengan akar pangkat 3 dari 27. Jangan lupa ini masih dalam pangkat 2 dikali dengan 4 pangkat 2 adalah 16. Jadi kita tulis 16. Nah karena pangkat sepertiga maka ini sama aja dengan akar pangkat 3 dari 16 per 6. Nah dari sini kita dapat pertama bilangan berapa yang dipangkatkan 3 hasilnya 27. Bilangan 3 ya, karena 3 pangkat 3 hasilnya 27, maka akar pangkat 3 dari 27 adalah 3. Nah jangan lupa masih dalam bentuk pangkat 2 di sini ya, kurung pangkat 2 dikali 16 itu kan sama aja kan perkalian 8 ya, 8 kali 2 ya, berarti kita bisa buat akar pangkat 3 dari 8 yang dikali dengan akar pangkat 3 dari 2 per 6. Nah dari sini bisa kita rubah. Pertama 3 pangkat 2 adalah 9. Akar pangkat 3 dari 8 berapa? Perkalian bilangan berapa yang dipangkatkan 3 hasil 8? Yaitu 2, tulislah 2. Nah sekarang akar pangkat 3 dari 2, bilangan berapa yang dipangkatkan 3 hasilnya 2? Nggak ada ya, jadi tetap aja menjadi akar pangkat 3 dari si 2 per 6. Nah ini bisa kita coret-coret ya. 2 sama 6, 2 nya habis, sisanya tinggal 6 nya itu adalah 3. 3 dengan 9, 3 nya habis, sisanya tinggal 3. Maka di sini kita dapat 3 dikali 3 dikali akar pangkat 3 dari 2. Karena di sini bilangan bulat, di sini bilangan akar, jadi kita nggak bisa langsung gabungin ya, sama aja jadi bentuknya seperti ini. 3 dikali 3 akar 2. Jadi seperti inilah. Oke, akhirnya kita masuk ke materi mengenai operasi aljabar bentuk akar. Nah, sebelumnya pasti sudah pernah belajar kan? Kalau misalkan kita buat di sini ada operasi penjumlahan, ya. Di mana operasi penjumlahannya itu? Contohnya dalam bentuk aljabar kemarin udah belajar kelas 7. 2Y tambah Y itu kan sama dengan berapa? 3Y ya. Gimana kalau misalnya kita buat 2Y ditambah X? Ada nggak? Apakah hasilnya 2YX? Salah ya. Kenapa? Karena Y sama X itu dua variabel yang berbeda. Sama caranya dengan bentuk akar ya. Nah kalau bentuk akar, kalau misalkan bentuk akarnya itu berbeda, kita nggak bisa langsung menjumlahkan. Contohnya aja tadi kayak misalkan 2Y tambah X, maka tetap aja menjadi ini. Sedangkan kalau ada Y tambah Y, nah ini bisa kita jumlahkan menjadi 3Y. Jadi kalau misalnya kita buat contohnya di sini ada bentuk akar 2, oke. Ditambah 3 akar 2. Nah, berapa hasilnya? Nah, akar 2 itu kan di sini ada 1 akar 2, di sini ada 3 akar 2 ya. Boleh dong kalau misalnya kita buat ini, bolehlah kita bikin kotak, di sini adalah bikin kotak. Artinya nanti 1 kotak ditambah 3 kotak, kita dapat 4 kotak. Nah kotaknya itu adalah si akar 2, maka kita tulis akar 2. Dapatlah 4 akar 2 ya. Terus kalau misalkan kita buat lagi ada bentuknya 3 akar 3 ditambah 2 akar 2, bisa nggak kita jumlahkan? Tidak ya, kenapa? Akarnya berbeda.
Lalu gimana cara menjumlahkannya? Tetap aja bentuknya seperti ini, sama kalian tadi 2y tambah x ya. Karena di sini akarnya berbeda, maka kita nggak bisa menjumlahkan. Kecuali kalau akarnya bisa kita sederhanakan. Contohnya aja, kalau misalkan kita buat di sini ada bentuknya 2 akar 18 ya, ditambah dengan 2 akar 2. Nah, akar 18 itu tadi kan sama aja dengan perkalian 9 kali 2 ya. Jadi kita bisa buat 2 dikali, jangan lupa akar 18 adalah hasil dari akar 9 yang dikali dengan akar 2 ditambah 2 akar 2. Nah, akar 9 itu 3 kan? 3 dikali 2 adalah 6. 6 dikali akar 2 tetap menjadi 6 akar 2. Karena satunya bilangan bulat, satunya akar, jadi kita nggak bisa gabungin ya. Tetap aja menjadi 6 akar 2. Ditambah 2 akar 2. Nah, bisa lihat di sini 6 tambah 2 akar 2, 6 tambah 2 akar 2 akar 2. Dua-duanya udah sama nih, tinggal kita kotakin lah. Jadi sama aja dengan 6 kotak ditambah 2 kotak, dapatlah 8 kotak. Kotaknya apa? Kotaknya si akar 2, maka 8 akar 2. Nah, sama halnya kalau misalkan dengan operasi pengurangan. Contohnya aja di sini ada bentuknya ada 5 akar 2 dikurang 3 akar 2. Oh, langsung aja udah sama nih akar 2, tinggal kita kurang 5 kurang 3, 2, jadi dapatlah 2 akar 2. Gimana kalau misalkan bentuknya itu ada yang beda untuk akarnya? Contohnya aja tadi, misalkan kita buat di sini dikurang dengan akar 5. Nah, angka 125 itu kan sama aja dengan akar 25 yang dikali dengan akar 5 dikurang akar 5. Akar 25 itu adalah 5 ya. Jadi 5 akar 5 dikurang akar 5 sama aja dengan 5 dikurang 1. Dapatlah 4 akar 5. Nah, jadi nggak ada bedanya antara operasi penjumlahan dengan operasi pengurangan. Selanjutnya masih dioperasi aja berbentuk akar. Kalau misalnya bentuknya perkalian gimana? Nah, tadi udah dibilangin ya, kalau misalkan suatu bilangan bentuk akar, dia hanya bisa dikalikan dengan bentuk akar juga. Ya, jadi akar dengan akar bisa dikalikan, tapi kalau ada bilangan bulatnya, jadi bilangan bulatnya tidak bisa kita kalikan ya, kecuali kalau misalkan kita rubah. Nah, contohnya aja di sini kita buat, misalkan ada bentuk 3 akar 2 dikali dengan 4 dikali ini ya, kali dengan 4 akar 3. Oh, langsung aja berarti apakah 3 dengan 3 ini bisa dikali? Enggak ya, hanya dengan bilangan bulat dan bilangan bulat. Jadi 3 kali 4 adalah 12. Tulis akar 2 dikali akar 3 adalah akar 6. Nah, akar 6 bisa nggak disederhanakan? Tidak bisa ya, jadi hasilnya tetap seperti ini. Nah, maksudnya gimana sih sederhanakan? Contohnya aja kalau misalkan kita buat 2 akar 6 dikali 2 akar 3. Nah, coba kalau kita kalikan, 2 dikali 2 adalah 4. Oke, akar 6 dikali akar 3 adalah akar 18. Oh, ini besar nih akar 18. Kira-kira masih bisa nggak disederhanakan? Masih bisa. Berapa? Nah, ini masih 4 ya. Akar 18 itu kan sama aja dengan akar 9 yang dikali dengan akar 2. Maka nanti hasilnya 4 akar 9 adalah 3 ya, dikali dengan akar 2. Maka dapatnya cukuplah 4 kali 3, 12 akar 2. Dan inilah hasilnya ya. Lalu bagaimana dengan pembagian? Sama aja caranya ya. Jadi kalau misalnya kita buat di sini contoh, di sini ada pembagian. Nah, pembagian contohnya di sini ada bentuknya, oh, ada 3 akar 6 dibagi dengan akar 2. 3 bagi akar 2 bisa nggak? Nggak bisa ya. Apa yang bisa? Akar 6 dibagi akar 2. Karena keduanya itu pembilangan penyebut sama-sama memiliki akar. Maka 6 bagi 2 adalah 3. Nah, kita dapatnya 3 akar 3. Jadi seperti ini ya. Nah, intinya bentuk akar dengan bentuk akar, bilangan bulat dengan bilangan bulat. Tapi kalau misalkan ada yang bisa disederhanakan, sederhanakanlah.
ya. Oke ya, sebagai contohnya, coba kita yang mengingat kembali pelajaran kelas 7. Seandainya di sini ada perkalian bentuknya seperti ini. A dikurang B dikali lagi dengan C yang dikurang dengan D. Nah, ini kan kita pakai perkalian pelangi ya. Berarti kalau misalnya kita pakai perkalian pelangi, A dikali C itu yang pertama, kemudian A dikali D itu yang kedua, selanjutnya min B yang dikali C itu yang ketiga, dan min B dengan min D yang keempat. Sebagai contoh, kalau misalnya kita buat di sini ada perkaliannya 2 akar 2 dikurang 3 akar 3 dikali dengan 3 akar 2 dikurang dengan 4 akar 5. Nah, jadi kita buat dulu. Berarti ini 1, kemudian ini yang kedua, ini 3, kemudian ini yang keempat. Yang pertama dulu apa coba? 2 akar 2 dikali 3 akar 2. Oke lah, kita buat dulu. Yang pertama katanya di sini 2 akar 2 dikali dengan 3 akar 2. 3 akar 2. Maka hasilnya 2 dikali 3 adalah 6. Akar 2 dikali akar 2 adalah akar 4. Akar 4 itu adalah 2. Jadi 2 dikali 6 kita dapatnya adalah 12. Yang kedua, apa coba yang kedua? Yang kedua adalah 2 akar 2 dengan si min 4. Jadi kita buat di sini 2 akar 2 dikali dengan min 4 akar 5. Nah, 2 dikali 2 adalah min 8, tulis. 2 dikali akar 5 adalah akar 10. Yang ketiga apa coba yang ketiga? Yang ketiga adalah min 3 akar 3 dengan 3 akar 2. Yang ketiga berarti kita buat min 3 akar 3 ya, dikali dengan 3 akar 2 sama dengan min 3 dikali 3 adalah min 9. 3 kali 2 adalah akar 6. Yang keempat apa coba? Min 3 akar 3 dikali min 4 akar 5. Tulis min 3 akar 3 dikali dengan min 4 akar 5. Min 3 dikali min 4, min kali min plus 4 kali 3 adalah 12. Akar 3 dikali akar 5 adalah akar 15. Oke, berarti ini semua bisa kita jumlahkan. Kalau kita jumlahkan, pertama ini tadi 12 ditambah dalam kurung min 8 akar 10 ditambah lagi dengan min 9 akar 6 ditambah lagi dengan 12 akar 15. Nah, 12 tetap menjadi 12. Nah, min kita mau plus min ya, tetap kita tulis 8 akar 10. Min kita mau plus min. Nah, lanjut. Jadi kita buat di sini 9 akar 6 ditambah 12 akar 15. Oke, dari sini bisa nggak kita jumlahkan? Begini aja sudah cukup ya hasilnya ya. Karena kalau misalkan dilihat bentuk akarnya masing-masing berbeda dan bilangan bulatnya hanya satu aja di sini ya.